Sage Agung Yilong melihat Mo Yunkue dan yang lainnya tiba-tiba berhenti menyerang, hatinya bergerak sedikit. Mereka memang sekelompok orang bodoh. Pokoknya, ambil saja Lorna itu dan langsung pergi. Saat itu, saat pihak lain mengetahui mengapa orang bijak agung ini mengambil tindakan, aku khawatir warisan Kaisar Mekong sudah ada di tanganku. Sage Agung Yilong mencibir di dalam hatinya, dan tangannya yang besar menyelimuti Saroye, Luona dan Qin Chen. Lakukan seluruh pertunjukan. Dia hanya menangkap Lorna. Dia takut keluarga Moyun akan mengetahuinya. Jika dia menangkap Saroye dan Qin Chen bersama-sama, keluarga Moyun hanya akan berpikir bahwa target mereka mungkin adalah klan Komodo, dan malah akan menunda waktu penyelidikan pihak lain. Memikirkan hal ini, tangan besar orang bijak Yilong telah menyelimuti ketiga Saroye. Berdengung. Kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya mengalir, seperti alam semesta dalam selubung, membentuk penjara luar angkasa yang unik. Tidak. Lorna tampak ngeri dan matanya membelalak. Di bawah aura yang begitu menakutkan, dia tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah dia berada di gudang es keputusasaan, dan dia hanya bisa melihat tangan besar itu jatuh. Di kejauhan, murid-murid Chu Yueli, penguasa gedung Tianwai, penguasa paviliun abadi, dan lainnya juga menyusut. Tuan muda, saya khawatir anak itu akan dikutuk, manajer gedung Tianwai mencibir dengan mata menyipit. Seharusnya tidak sesederhana itu. Mata guru gedung Tianwai serius, tetapi tidak ada senyuman di wajahnya. Dia menatap lurus ke depan. Jika persepsi asli tuan muda ini benar, maka anak itu seharusnya bisa melakukannya bahkan jika dia menghadapi Sage Agung Yilong. Jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bagaimana Anda bisa melawan? Manajer gedung Tianwai terkejut karena tuan muda itu sangat menghormati Qin Chen. Dan sisi lainnya, orang tua dari paviliun abadi tersenyum pahit. Tuan Paviliun Tuan, saya khawatir investasi Anda sebesar 2 juta kristal kaisar akan hilang. Chu Yueli menunjukkan ketidaksenangan, sudah berapa lama, dan Anda masih mempertimbangkan berinvestasi. Saya tidak percaya gadis itu akhirnya melakukan investasi. Saya mungkin telah salah menilai dia. Pria itu pasti memiliki latar belakang yang kuat dan mungkin memiliki cara untuk membunuhnya, sehingga dia dapat lolos dari serangan Sage Agung Yilong. Chu Yueli mengepalkan tangannya. Pemuda seperti itu akan mati sebelum dia bisa bersenang-senang, jadi apa terima kasihnya? Di kejauhan, di mana rumah tuan kota berada, Mo Yun Xiao melayang di kejauhan, dengan ekspresi sarkastik di bibir dan mata dinginnya. Meskipun perilaku arogan Yilong Grid Sage di kota Nanyuan membuatnya sangat tidak bahagia, tindakan Qin Chen sebelumnya juga membuatnya cukup tidak puas. Jika dia bisa melihat Qin Chen dan Saroye mati di tangan Yilong Grid Sage, tentu saja dia sangat bahagia. Ledakan. Di bawah telapak tangan besar, Saroye merasa dia hampir tidak bisa bernapas. Dia buru-buru menatap Qin Chen dan berkata, "Tuan." Di antara ketiganya, Qin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan hanya melihat tangan besar yang diulurkan oleh Sage Agung Yilong dengan acuh tak acuh. Aku tidak mengganggumu, tapi aku tidak menyangka kamu berani mengambil tindakan terhadapku. Mata Qin Chen dingin dan sosoknya menghilang ke udara. Haha, tuanku telah mengambil tindakan. Mata Saroye membelalak karena terkejut. Saat Qin Chen menghilang, petapa Agung Yilong secara alami memperhatikan gerakan di sini, beraninya kamu melawan. Sudut mulut petapa Agung Yilong menyindir takut. Hanya Mo Yun Gubo, leluhur keluarga Mo Yun di kota Nanyuan. Ledakan. Sebuah kekuatan tak terlihat meledak di tubuhnya, langsung berubah menjadi aliran kegelapan,
menyapu ke segala arah dan menembus setiap inci kehampaan. Ditemukan. Pada saat arus hitam ini melonjak, Sage Agung Yilong segera merasakan stagnasi di suatu tempat di kehampaan, membentuk kandang penjara. Di dalam sangkar, sosok Qin Chen muncul. Hahaha, di bawah serangan air hitam kematianku, aku mengerti bagaimana kamu bisa mengambil tindakan. Melihat arus gelapnya menjebak Qin Chen, Yilong Grid Sage tersenyum, dan samar-samar muncul di arus gelap rune aturan gelap. Rune aturan gelap ini beredar, memancarkan aura yang membuat semua orang yang hadir berdebar-debar. Sage Agung Yilong tersenyum dan menang. Dia mungkin tampak sombong, tetapi sebenarnya dia sangat berhati-hati. Ketika dia berada di Menara Duo Bao, dia sudah menanyakan informasi Qin Chen dan tahu bahwa dia kemungkinan besar adalah kaisar tahap akhir. Oleh karena itu, ketika Sage Agung Yilong bertindak dengan santai, dia selalu waspada terhadap Qin Chen. Dia segera menggunakan hartanya yang paling berharga, air hitam nirwana, yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun tidak bisa membebaskan diri untuk sementara waktu, apalagi mendiang kaisar. Jadi saat Qin Chen terjebak oleh air hitam kematiannya, hasilnya sudah hancur. Apakah ini metodemu? Suara Qin Chen tiba-tiba terdengar. Terperangkap oleh air gelap yang deras, dia mengerahkan sedikit kekuatan pada tubuhnya, dan kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung diaktifkan dari dalam tubuhnya, dan kekuatannya melonjak. Setelah menerobos mendiang Kaisar Agung, kekuatan fisik Qin Chen 10 kali lebih kuat daripada saat dia menjadi Kaisar Agung puncak di jangka menengah. Ketika Qin Chen baru saja menerobos. Ketika dia menjadi Kaisar Agung, dia cukup untuk melawan Kaisar Dewa setengah langkah seperti Kaisar Mingzang menahannya sama sekali. Dibandingkan dengan kekuatan Laut Mati dan Sungai Orang Mati, air hitam nirwana dari Sage Agung Yilong terlalu lemah dan tidak layak disebutkan sama sekali. Qin Chen menghela nafas pelan ingin dia rasakan jika Anda menghadapi beberapa ancaman, itu mungkin sulit. Bang! Dia hanya mengerahkan kurang dari 1% kekuatan fisiknya. Gelombang gelap yang awalnya menahannya segera pecah seperti banjir yang menghancurkan tepian sungai, berdampak ke segala arah. Ibarat pohon tumbang dan Hozen berserakan. Ketika air hitam kematian menyentuh permukaan pakaian Qin Chen, dia secara alami mundur, seperti kucing melihat harimau, degan. Ini mengejutkan orang bijak Yilong, serta Mo Yunqi dan orang-orang berkuasa lainnya yang hadir, dan bahkan membuat mereka bingung. Sage Agung Yilong gagal menjebak Qin Chen. Air hitam nirwana milikku telah tersebar. Sage Agung Yilong tidak dapat mempercayainya. Melihat pemandangan ini adalah harta rahasia pengikat tingkat atas, dan baru saja terhanyut. Membentang, dia bisa menerimanya. Bisakah semuanya hancur dalam sekejap? Air hitam pemusnahan, harta paling berharga yang telah disempurnakan oleh Sage Agung Yilong selama bertahun-tahun, secara alami dimusnahkan ketika menyentuh kekosongan di sekitar Qin Chen. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang samar-samar terpancar dari tubuh Qin Chen. Kamu bukan kaisar tahap akhir, kamu adalah kaisar puncak. Murid Sage Yilong yang agung menyusut. Tidak mungkin kaisar tahap akhir manapun yang pernah dia lihat memiliki kekuatan seperti itu. Yang Mulia bertindak arogan di kota Nanyuan dan menghancurkan banyak nyawa di tanah suci Tai. Meskipun saya, Qin Chen, bukan dari rumah tuan kota dan hanya seorang pejalan kaki di kota Nanyuan, tidak peduli seberapa dalam latar belakang Anda, saya tidak akan pernah mengizinkannya. Siapapun yang bertindak liar di kota Nanyuan yang netral ini akan membahayakan keselamatan banyak orang di kota Nanyuan. Semua orang bertanggung jawab atas masalah di kota Nanyuan.
Tuan kota takut dengan latar belakang naga hitam masyarakat, jadi dia bisa menjadi pengecut, tapi saya, Qin Chen, tidak akan pernah menyerah. Saya tidak peduli apakah Anda adalah penguasa ketiga dari masyarakat naga hitam atau siapa Anda untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, kamu lebih buruk dari binatang buas dan harus dibunuh. Sebuah suara dingin berkata di dunia ini. Itu bergema dan mencapai telinga setiap warga di kota Nanyuan dengan jelas. Ekspresi Mo Yun berubah. Apa yang dimaksud Qin Chen dengan ini? Apakah dia dengan sengaja menyiratkan bahwa istana tuan kota tidak peduli dengan kehidupan orang-orang di kota Nanyuan? Seiring dengan gemuruh minuman dingin, sosok Qin Chen meledak dengan paksaan yang menakutkan. Dia mengambil langkah maju, dan air hitam kematian yang luas menyebar seperti ular dan kalajengking tiba-tiba muncul di depan Yilong Grid Sage. Kamu sedang mencari kematian. Betapa Agung Yilong tampak sangat marah. Qin Chen berbicara begitu keras sehingga dia bahkan tidak repot-repot menyerang Lorna dan Saroye. Tiba-tiba segalanya menjadi gelap di segala arah. Begitu pedang hitam pekat ini muncul, cahaya pedang yang membentang ratusan juta kaki muncul di antara langit dan bumi, seperti hukuman dari surga. Ini adalah pedang 10.000 penjara milikku yang paling kuat, dan ini juga salah satu jurus terkuatku. Bunuh. Dengan teriakan marah, cahaya pedang yang perkasa itu seperti hukuman dari surga, dan itu bergemuruh ke arah Qin Chen. Pedang Wan Yu. Qin Chen mengangkat tangannya dengan mata dingin, mengangkat tangan kanannya, mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan langsung berevolusi menjadi pedang telapak tangan. Kabut energi pedang tertinggal di tepi telapak tangan, dan ratusan ribu cahaya pedang langsung terkondensasi menjadi energi pedang yang luar biasa, langsung menebas pedang jatuh dari Sage Agung Yilong. Apakah Qin Chen gila? Dia akan bertarung melawan senjata kekaisaran tertinggi Raja Kera Yilong dengan tubuhnya. Pedang 10.000 penjara adalah senjata kekaisaran Raja Kera Yilong yang terkenal. Itu adalah harta karun tertinggi yang diberikan kepadanya oleh nenek moyang masyarakat naga hitam. Kekuatannya tak tertandingi, dan Qin Chen ini benar-benar bertarung dengan tubuhnya. Sebagai pembangkit tenaga listrik teratas, Yilong Grid Sage menggunakan senjata kekaisaran yang menakutkan, sementara Qin Chen menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan mereka. Jarak antara keduanya lebih dari 1 juta mil jauhnya. Namun, mata Qin Chen dingin. Ketika dia menjadi kaisar awal, tubuh fisiknya mendekati tingkat kaisar dewa. Sekarang dia telah memasuki kaisar tahap akhir dan bergabung dengan asal mula alam semesta asli. Qin Chen adalah cukup percaya diri dalam hal kekuatan fisik. Apa yang disebut senjata kekaisaran tertinggi pasti jauh lebih sulit. Jika dia tidak ingin mengekspos terlalu banyak, dia bahkan bisa lebih dibesar-besarkan. Bunuh, pikir Qin Chen dalam benaknya, dan energi pedang besar yang terkondensasi dengan cahaya 108.000 pedang langsung menebas pedang Wan Yu yang ditebas oleh Sage Agung Yilong. Saat cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan, bayangan api penyucian tak berujung muncul di balik 10.000 pisau neraka, seperti api penyucian yang mekar ke segala arah, mencoba mengikat Qin Chen di dalamnya. Namun, sosok Qin Chen seperti bintang abadi, berdiri tak bergerak. Sebaliknya, cahaya pedang di tangannya, dengan sikap yang tidak bisa dihancurkan, langsung menyapu Wan Yu Dao di tangan Yilong Grid Sage, dan menghancurkan Wan Yu Dao. Api penyucian 10 arah di belakang langsung dipotong-potong. Wow, energi pedang yang tak terlihat menembus kehampaan, engah. Seolah memasuki tempat sepi, tiba-tiba menembus dada Sage Agung Yilong.